Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Rama Kiai Haji Muhammad Idris Jamuddin beserta ibunya Haji Muhammad Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri, dan saya hormati kepada Bapak Hanifuddin Mahdum dan Ibu Khairatul Idawati selaku pencetus gerakan Pasti Aksi Literasi. Saya hormati dan takdimi Ustadz Ahmad Nidomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Al-Mu'min Putri, dan yang saya taati, saya cintai, saya sayangi kedua orang tua saya yang ada di rumah, yang selalu menyupport saya dan menyemangati saya untuk mencari ilmu. Dan tak lupa pula kepada teman-teman saya yang insya Allah selalu bahagia. Di sini beradanya saya di sini akan menjelaskan atau menjelaskan seputar tentang Nahdlatul Ulama atau Aswaja. Nah, ada pepatah mengatakan gini, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahma Zahira, biasa dipanggil Fahma. Saya duduk di kelas 6 Madrasah Diniyah Al-Mu'min Putri. Langsung saja, di sini saya akan sedikit membahas tentang Nahdlatul Ulama atau Aswaja. Pasti kalian tidak asing toh sama kata-kata Nahdlatul Ulama atau biasa yang disebut dengan NU. Entah dari mana kalian tahu, itu dari berita, dari omongan orang-orang, atau dari sosial media. Terus lah, di sini apa sih yang dimaksud dengan Nahdlatul Ulama itu? Nahdlatul Ulama ialah sebuah organisasi keagamaan Islam di Indonesia yang didirikan oleh 3 ulama besar, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Samsuri. Beliau ini mendirikan Aswaja atau Nahdlatul Ulama ini pada tanggal, atau berdirinya Nahdlatul Ulama ini pada tanggal 16 Rajab 1344 yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 di Surabaya. Pada tanggal 7 Februari 2023 kemarin, Nahdlatul Ulama itu sudah menduduki tahun yang 100 tahun yang disebut istilahnya dengan 1 abad NU yang dirayakan atau diperingati di Sidoarjo kemarin. Kemudian ngomong tentang organisasi ini, pasti organisasi itu memiliki sebuah logo. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit asal usul atau makna dari logonya Nahdlatul Ulama. Jadi begini, logo Nahdlatul Ulama ini dibuat oleh Kiai Ridwan Abdullah, yang disuruh atau yang diutus oleh pendiri Nahdlatul Ulama sendiri, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tetapi pada saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengutus Kiai Ridwan itu, dia berpesan bahwa dalam membuat logo ini jangan sampai meniru simbol atau bendera manapun, dan pada simbol tersebut harus diterangkan bahwa NU ini adalah organisasi yang besar. Setelah itu
Kiai Ridwan itu mencoba membuat logo tersebut. Hampir ratusan kali dia mencoba, tetapi tidak ada yang sama dengan kriterianya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian seiring berjalannya waktu, para kiai itu sudah mentagih semua. Terus sampai beliau ini merasa resah. Kemudian beliau ini bermunajat kepada Allah, yaitu dengan sholat istikharah. Setelah sholat istikharah, beliau akhirnya menemukan petunjuk lewat mimpinya, yaitu beliau bermimpi bahwa di situ ada gambar jagat yang dikelilingi oleh 9 bintang. Ini jagat yang dikelilingi oleh 9 bintang. Ya. Kemudian langsung dilukis oleh beliau dan disuankan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari disuruh mentaskhihkan kepada Kiai Nawawi Sudogiri Pasuruan. Kemudian oleh Kiai Nawawi Sudogiri Pasuruan itu diberi ayat Al-Quran yang melambangkan pada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melingkari dunia ini. Kemudian lebih estetiknya lagi pada logo tersebut, ini ditambahi oleh Kiai Nawawi ini dengan hot Arab yang berupa tulisan Nahdlatul Ulama. Kemudian pada Nahdlatul Ulama ini memiliki bendera, dan benderanya itu berwarna hijau dan putih. Mengapa kok memilih hijau dan putih? Karena hijau itu maknanya subur dan putih adalah maknanya kesucian. Dan warna hijau dan putih ini warna favorit atau warna kesukaannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian mari kita kupas beberapa makna dari logo Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah bola dunia. Di sini bola dunia bermakna bahwa bola dunia atau bumi ini tempat manusia tinggal dan berasal, yang sudah ada pada Al-Quran surat Toha ayat 55. Yang kedua adalah tali tambang. Tali tambang ini bermakna persaudaraan. Yang ketiga adalah peta Indonesia. Mengapa? Karena peta Indonesia ini bermakna bahwa Nahdlatul Ulama itu cinta pada Indonesia. Kemudian ada tali simpul. Tali simpul ini bermakna hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal kepada sama manusia. Kemudian ada bintang 9, bintang yang berjumlah 9. Kalian tahu ini bintang yang paling besar dan paling atas sendiri. Ini bermakna ini diumpamakan sebagai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian di bawahnya ini ada 4. Ini yang diumpamakan sebagai Khalifah kita, Khalifatur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang 4 bintang di bawah ini diumpamakan sebagai 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Apabila bintang ini semua jadi jumlah, maka berjumlahlah 9, yang artinya wali songo. Kemudian tulisan Arab. Nah, ini pada logo ini ada tulisan Nahdlatul Ulama yang maknanya kebangkitan para ulama. Kemudian warna hijau dan putih bermakna kesuburan dan kesucian. Saya sudah mengupas
beberapa makna dari logo Nahdlatul Ulama. Setelah itu kita akan membahas tentang Banom NU. Apa sih Banom NU itu? Banom NU adalah Badan Otonomi Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah ada beberapa Banom NU. Yang pertama adalah Fatayat. Fatayat ini yang bertugas pada Fatayat ini adalah para ibu-ibu yang berumur 27 tahun sampai 40 tahun. Yang kedua adalah muslimat. Muslimat ini para ibu-ibu yang berumur 40 tahun ke atas. Itu yang pertama yang dinamakan muslimat. Terus yang ketiga adalah GP Ansor. GP Ansor ini yang bertugas adalah kaum laki-laki yaitu bapak-bapak yang berumur 27 sampai 40 tahun. Kemudian ada IPNU. IPNU ini panjangannya dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Di sini IPNU ini yang bertugas adalah para pelajar atau santri laki-laki. Itu yang bertugas pada IPNU. Kemudian IPPNU. IPPNU ini singkatan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Yang tadi IPNU itu pelajar yang santri yang kaum laki-laki, sedangkan IPPNU ini santriwati, santri kaum perempuan. Yang terakhirnya adalah PMI, yaitu yang biasanya bertugas adalah mahasiswa seluruh Indonesia. Kemudian kita meluncur ke hierarki. Hierarki apa sih yang dimaksud dengan hierarki? Hierarki ini adalah tingkatan kepengurusan pada Nahdlatul Ulama. Ada beberapa tingkatan kepengurusan pada NU ini. Yang pertama adalah PBNU. PBNU ini singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ini biasanya yang mengurusi pada pusat atau nasional. Yang kedua adalah PWNU. PWNU ini biasanya yang singkatan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang mengurusi di provinsi. Kemudian PCNU. PCNU ini singkatan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Biasanya PCNU ini yang mengurusi di wilayah kabupaten atau kota. Kemudian MWCNU. MWCNU ini singkatan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang biasanya bertugas di kecamatan. Kemudian PRNU. PRNU ini singkatan dari Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang bertugas pada desa atau kelurahan. Kemudian PARNU ini adalah pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama yang biasanya bertugas pada dusun atau kelompok masjid-masjid gitu. Kemudian yang terakhir adalah PCINU. PCINU ini adalah pengurus cabang istimewa ya Nahdlatul Ulama. Biasanya ini mengurusi pada NU-NU yang di luar negeri. Kemudian kita sudah mengetahui tingkatan-tingkatan kepengurusan pada Nahdlatul Ulama. Kita lanjut ke lembaga. Lembaga pada Nahdlatul Ulama ini masih banyak sekali. Tapi yang saya sebutkan di sini ada 4. Tapi seharusnya memang banyak sekali. Yang pertama adalah LDNU. LDNU ini singkatan dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah LBMNU. LBMNU ini singkatan dari Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama. Yang ketiga ini adalah LKNU, yakni Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Jadi seluruh warga NU ini memiliki jadi Nahdlatul Ulama ini memiliki lembaga tersendiri untuk kesehatan warga NU. Kemudian LPNU ini singkatan dari Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Nah, jadi kesimpulannya di sini kita sudah membahas tentang Nahdlatul Ulama, dan pada organisasi Nahdlatul Ulama ini banyak sekali komponen-komponen, banyak lembaga-lembaganya, banyak banomnya, banyak tingkat-tingkatannya, dan banyak lagi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.